Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam, Mbak. Selamat pagi. Perkenalkan Mbak, saya perawat Rizky. Saya bertugas di pagi hari ini ya Mbak ya. Sebelumnya dengan Mbak siapa? Risa, Usia berapa Mbak? 20 tahun, Mbak. 20 tahun. Ini kehamilan pertama Mbak? Iya, Usia berapa sekarang? 7 bulan, Mbak. Sebelumnya pernah keguguran? Belum. Belum. Ada keluhan nggak Mbak? Itu, Mbak, saya sering pusing sama kakinya sering bengkak. Oh, pusing sama kakinya sering bengkak. Iya. Mbak, di sini saya akan melakukan tindakan pendidikan kesehatan ya, Mbak ya, tentang preeklamsi dan eklamsi. Sebelumnya Mbak tahu nggak preeklamsi dan eklamsi itu? Belum, Mbak. Belum ya. Jadi di sini nanti saya minta kerjasamanya ya, Mbak ya. Bisa dimulai, Mbak? Bisa ya, Mbak ya. Nah, di sini apa sih Mbak tujuan pendidikan ini? Tujuannya untuk mengetahui eh, makanan pantangan atau yang perlu dihindari pada saat Mbak sedang hamil. Nah, preeklamsi sendiri itu merupakan gangguan kehamilan yang ditandai oleh tekanan darah tinggi dan kandungan protein yang tinggi dalam urin. Seperti itu ya Mbak ya. Dan eklamsi adalah kelainan akut pada ibu hamil, persalinan atau masa nifas yang ditandai dengan timbulnya kejang atau koma di mana sebelumnya sudah menunjukkan gejala-gejala preeklamsi seperti hipertensi atau tekanan darah tinggi ya Bu, terus edim, terus proteinuri seperti itu. Nah, prinsip dietnya yang di sini tuh ada prinsipnya Ibu. Yang pertama, energi dan semua zat gizi itu harus tercukupi. Dalam keadaan berat, makanan diberikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan pasien menerima makanan. Jadi makanan itu menyesuaikan ibu, bertahap seperti itu. Terus yang kedua, garam diberikan rendah sesuai dengan berat ringannya retensi garam atau air. Penambahan BB diusahakan di bawah 3 kilo per bulan atau 1 kilonya per minggu. Seperti itu ya Bu. Yang ketiga, protein tinggi, setengah kilogram berat badan. Nah, selanjutnya ada lemak Bu. Lemak sedang. Sebagian lemak merupakan lemak tidak jenuh tunggal dan lemak tidak jenuh ganda. Yang selanjutnya vitamin cukup. Vitamin seperti vitamin C, vitamin B6 diberikan sedikit namun sering ya Bu ya. Terus mineral cukup, mineralnya cukup. Jadi Bu harus diusahakan banyak minum air putih. Suka minum air putih Bu? Iya. Oh, suka ya. Yang selanjutnya bentuk makanan disesuaikan. Terus cairan diberikan 2500 ml per hari. Terus macam-macam diet dan indikasi pemberiannya. Di sini ada tahap-tahapnya ya Bu, atau bisa seperti ini. Diet preeklamsi tahap 1 diberikan kepada pasien preeklamsi berat, makanan berbentuk sering atau lunak dan diberikan sebagai diet rendah garam 1. Nah, yang selanjutnya preeklamsi 2 diberikan kepada preeklamsi yang penyakitnya tidak begitu berat, makanan ini berbentuk saring atau lunak, diberikan sebagai diet rendah garam. Nah, yang terakhir preeklamsi 3 diberikan kepada pasien preeklamsi ringan, makanan ini mengandung protein tinggi dan garam rendah, diberikan dalam bentuk lunak atau biasa. Makanan ini harus cukup gizi ya Bu ya, seperti itu. Nah, di sini ada berbagai makanan yang boleh dikonsumsi. Sebelumnya Ibu tahu nggak Bu, apa sih yang boleh dikonsumsi, apa yang enggak? Sebelumnya tahu nggak? Belum, Mbak. Belum ya. Nah, di sini kan ada ilmu nih Bu. Makanan yang boleh dikonsumsi seperti makanan tinggi kalium, itu sangat disarankan ya Bu ya. Seperti contohnya avukat, pisang, bayam, ikan salmon, aprikot, delima, air kelapa, kentang, dan tomat. Terus makanan yang antioksidan itu juga dianjurkan Bu, seperti sayur-sayuran kayak brokoli, bayam, kacang-kacangan, wortel, kentang, nasi merah, seperti itu ya. Terus yang ketiga suplemen Bu, itu juga dianjurkan seperti kayak vitamin D, terus B6, vitamin C, terus vitamin E bisa menurunkan resiko terkena
preeklamsi. Terus makanan boleh dikonsumsi. Makanan yang tidak boleh, Bu. Iya. Yang makanan yang tidak boleh dikonsumsi seperti makanan terlalu asin. Itu harusnya dihindari ya, Bu ya. Jadi makanannya terlalu asin itu kalau bisa dihindarin. Terus proteinnya itu harus dibatasin, Bu. Jadi protein itu kita boleh mengkonsumsi tapi jangan terlalu banyak. Jadi ada batasannya. Seperti itu ya, Bu ya. Apakah ada yang ditanyakan? Udah Mbak. Cukup ya, Bu ya, paham ya, Mbak ya. Jadi tadi kan udah disebutkan yang boleh dikonsumsi sama tidak. Jadi Ibu bisa menerapkan pada keseharian Ibu ya, ntar di rumah atau nanti bisa request kepada ahli gizi yang kalau ngasih makanan itu bisa, Bu. Di sini saya sudah melakukan tindakan pendidikan kesehatan. Terima kasih atas waktunya. Bila ada salah saya minta maaf. Semoga kelahiran Ibu nanti lancar ya, Bu ya. Terus nanti gizinya Ibu, gizinya si anak juga tercukupi. Sekian ya, Mbak ya. Assalamualaikum. Anjay.